Mitra pecinta budaya Nusantara, sore ini kita berada di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Nanti kita akan mengunjungi beberapa situs peninggalan zaman batu besar atau zaman Megalitikum 2500 tahun sebelum Masehi, yaitu situs Batu Karaton ya. Menurut cerita rakyat, di Geger Bitung juga pernah berdiri sebuah kerajaan namanya Kerajaan Geger Bitung yang diperintah oleh Ratu Sekar Laras Pandanlayung. Sekar Laras Pandanlayung ini tidak lain adalah putri dari Dewi Mayang Sagara yang tewas dibunuh oleh pasukan Mataram menurut cerita rakyat ya. Sedangkan Mayang Sagara adalah putri dari Nyai Purnamasari yang tidak lain adalah putranya Prabu Siliwangi Nilakendra. Prabu Nilakendra inilah raja terakhir bermahkota kerajaan Sunda, yang kerajaan Pajajaran hancur lebur ya di zaman Prabu Nilakendra ini, digempur oleh pasukan gabungan dari Demak, dari Cirebon, dan dari Banten. Menurut cerita rakyat, Kerajaan Pajajaran luluh lantak tahun 1569 Masehi. Dilanjutkan oleh Nyai Purnamasari di Pelabuhan Ratu, kemudian oleh Mayang Sagara. Dua-duanya kemudian digempur oleh pasukan Mataram, dan juga terakhir oleh Ratu Sekar Laras Pandanlayung, yang juga akhirnya digempur oleh pasukan gabungan ini ya. Ini Sungai Cimandiri ini ya, sungai pusaka kerajaan Pajajaran nih. Sekar Laras Pandanlayung akhirnya menyerah, tapi bukan takluk ya, kalah, bukan menyerah ya, kalah ketika diburu terus-terusan oleh kerajaan Mataram. Beliau akhirnya memilih menyelamatkan diri, tidak menyerah, tapi tetap berpegang teguh pada keyakinan Pajajaran. Setelah kerajaannya luluh lantak, Ratu Sekar Laras Pandanlayung kemudian menyelamatkan diri ke Cimerang, bertapa hingga kemudian moksa. Nanti kita akan mengunjungi situs Batu Karaton yang berada di Kecamatan Geger Bitung ini ya. Konon disitulah dulunya Kerajaan Geger Bitung berdiri. Kita nanti juga akan mewawancara budayawan Sukabumi, Aki Kalong. Nah, sekarang kita akan menuju yang disebut dengan Batu Karaton, batu besar ya, berukuran 5 kali 10 meter. Di atas sana kita sedang menuju ke lokasi Batu Karaton yang diperkirakan bekas altar tempat pemujaan pada zaman Megalitikum ya, 2500 tahun sebelum Masehi, dan digunakan oleh Kerajaan Geger Bitung. Nah itu ya, itu ada
sawah tapi pakai batu ya. Di sini banyak sekali nih ya teras-teras sawah pakai batu kuno ya. Di sini pula ibu kota Kerajaan Geger Bitung. Nah, itu ya, banyak batu-batu tua yang dijadikan tebing-tebing sawah atau pematang ya. Kerajaan Geger Bitung dipimpin oleh seorang ratu ya. Disinilah ratu tersebut mendirikan kerajaan. Ya, di sini masih banyak ya. Ini sepertinya punden berundak nih ya. Yaitu yang nanti kita menuju ke sana ya. Ratu tersebut bernama Sekar Laras Pandanlayung. Dia merupakan ratu dari kerajaan Geger Bitung ya. Jadi ini menurut versi cerita rakyat ya. Disinilah pusat pemerintahannya. Sebelum kemudian Ratu Laras Sekar Layung juga digempur ya habis-habisan oleh pasukan Mataram. Kemudian dia melarikan diri, menyelamatkan diri. Dia tidak mau untuk menyerah. Kemudian menuju Gunung Cimerang ya. Nah, ini kita nanti ke situs Batu Karaton atau orang sini menyebutnya Batu Gede, Batu Gajah ya. Ini di Kampung Bongas, Desa Geger Bitung, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Aki Kalong itu sedang berdiri di Batu Karaton ya. Ini masih banyak sekali batu-batu ya. Yang ini sepertinya dulunya merupakan sebuah punden berundak ya. Batu-batu, masyarakat di sini juga tidak tahu kenapa di sawah-sawahnya banyak batu-batu seperti ini ya. Ini Batu Karaton ya. Batu-batu ini ya, batu-batu tua yang jadi tebing sawah ya. Jadi disinilah diperkirakan dijadikan ibu kota kerajaan Geger Bitung. Nah, kita nanti di sini naik ke Batu Karaton ini yang diperkirakan pada zaman Megalitikum maupun pada zaman kerajaan Geger Bitung dijadikan altar ya, tempat persembahan atau sesaji yang disimpan di sini nih, di batu besar ini. Diperkirakan berukuran 10 kali 5 meter. Masyarakat di sini tidak ada yang tahu sejak kapan batu-batu ini. Nah, kita sekarang naik ya ke Batu Karaton ini. Ini kan permukaannya seperti ini ya. Kali 5 aja ini. Nah, kita bersama Aki Kalong. 10 kali 5 aja. Pemandangannya indah sekali di sini. Ya, ini di Kampung Bongas, Desa Geger Bitung, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi ya. Oh, ini permukaan Batu Karaton atau Batu Gede yang diperkirakan dulu pada zaman Megalitikum sebagai altar atau tempat menyimpan persembahan sesaji bagi para leluhur ya. Di sini ya. Di sini juga tidak jauh dari situs Gunung Padang Cianjur, bisa berjalan kaki ya, menyusuri pematang sawah ya. Nah, itu ya pemandangannya, di mana situs Batu Karaton ini ada ya. Nah, ini Batu Karaton ya, dilihat dari berbagai sudut. Ratu Laras Pandanlayung sehingga akhir hidupnya tidak pernah menyerah, tapi beliau lebih memilih moksa atau gahyang. Nah, ini saya berada di dekat situs Batu Karaton ya. Kerajaan Geger Bitung diperkirakan setelah Pajajaran burak atau hancur tahun 1569. Pada hari ini kita berada di Batu Karaton ini ya. Di batu miring sekitar 15 derajat miringnya ya. Ini 5 kali 10 nih diameternya. Nah, ini kita bersama Kuncen Sukabumi nih, budayawan Sunda Sukabumi, Pak Edi Yusuf atau Aki Kalong. Aki, ini bagaimana nih
riwayat atau referensi dari batu karaton ini nih? Ini coba di foto ya, batu karaton tuh dilihat. Ini batu karaton ini sekarang posisinya kan miring. Kurang lebih tadi 15 derajat lah miringnya. Dengan bentangan ini rata ini. Bentangan berapa? Nah, ada 5 meter ya. 5 kali 10. 5 kali 10 lah. Batunya itu. Nah, dulunya kemungkinan ini rata. Nah, karena kan sering di sini terjadi gempa. Gempa dan longsor juga ya. Nah, kita lihat dulu ini posisi batu. Terus sekeliling ini tuh. Kita lihat dulu posisi existing site di batu. Nah, gitu ya. Di samping tadi batunya rata, besar juga posisinya agak di puncak. Nah, posisinya ini di belakang ada bukit. Mau bukitnya coba di itu ya. Ada bukit kan? Nah, di belakang ada bukit. Ini bukit itu ke sebelah selatan ya. Nah, ini ke sana ke utara ada Gunung Gede. Gunung Gede kan itu ya. Nah, di sebelah kanan kita ini ada sungai besar Cimandiri. Coba nggak kelihatan ya sungainya, cuma situlah. Di sebelah kiri kita ada sungai besar Cigeger. Nah, sungai Cimandiri dan Cigeger ini bermuara di sana itu tuh. Tuh mungkin bisa di zoom lah. Yang ada sawah ya, berair itu ya. Nah, jadi ini diapit antara dua sungai Cimandiri Cigeger. Cimandiri Cigeger ini di apa namanya di posisi di atas. Nah, sementara itu kita lihat ke sana ke arah utara ini terus terasering ini. Terasering ini sekarang sawah. Nah, yang anehnya itu sawahnya itu pematangnya itu dari batu. Dari tumbukan batu belah. Bukan tanah, adapun sekarang ada tanahnya, oke lah. Tapi ini semua pematangnya pakai batu belah. Nah, itu. Nah, lokasi ini terletak di Kecamatan Geger Bitung di Kampung Bongas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ya. Nah, itu. Nah, ini hektaran ini areal sebut terasering lah. Misalnya terasering atau mungkin punden, nggak tahu ya. Nah, cuman kalau dilihat dari kosmologi kesunaan, ini dari Gunung Padang jauh nggak Pak ini? Nah, ini ke Gunung Padang ini dekat di belakang ini. Nah, coba di shoot ya. Nah, itu di situ ada jalan setapak lah. Jalan purba kita sebut ya, ke sana menuju Gunung Padang. Tidak jauh lah, paling setengah jam lah, mau jalan kaki lah, nyampe lah setengah jam kurang lebih situ ya. Nah, jadi ini diapit oleh dua sungai, ada muara di sana, di belakangnya gunung, ini posisi di puncak. Nah, bekas apa ini? Nah, kita tidak ada literatur yang menuliskannya atau memberitakannya. Cuman paling tadi ada sebutan-sebutan orang tua lah. Ini batu karaton lah, batu apa namanya tempatnya itu Balai Kambang lah, gitu ya. Nah, ini macam-macam disebutnya. Babalayan bukan Pak ini bisa jadi babalayan bisa jadi. Nah, kemungkinan kalau menurut ini perlu diteliti oleh kalau menurut riwayat pantun Gunung Padang kan Balai Agung Pamunjungan ya Pak Edi? Ya. Kalau itu kan di Bogor lah. Ini kita kan di setiap daerah pasti ada. Cuman ini tadi berbentuk terasering berundak, terdiri pematangnya dari batu. Itu kan ya, kita patut dicurigai ini punden berundaknya. Punden berunak atau apa? Nah, itu mungkin nanti para ahli sejarah atau ahli apalah bisa meneliti. Dan nah, yang paling pokoknya itu seputar daerah sini masih banyak situs. Baik itu menhir atau tadi apa, ada juga batu bulat panjang, nanti mungkin kalau sempat kita lihat. Ada juga punden berunak di gunung batu sebelah ya, ada Gunung Gombong, ada Babalayan, ada batu menhirnya, ada lengkap lah. Kita ini daerah sini itu gitu, jadi banyak situs bersejarah yang mungkin zaman megalitikum itu ya, atau situs-situs yang zaman kerajaan dulu, makanya ada cerita. Nah, ini paling kita bisa menyimak dari cerita gitu kan. Nah, bahwa dulu, nah baik menurut pantun Pajajaran maupun cerita rakyat di sini, ada sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Geger Bitung. Ya, cuman kita tidak apakah ini cuman Kerajaan Geger Bitung sejak zaman ribuan tahun yang lalu, kita nggak tahu lah. Yang jelas mah ada Kerajaan Geger Bitung yang peristiwanya seputar zaman Pajajaran. Nah, ini bisa dilanjut itu seputar zaman Pajajaran. Nah,
yang kita juga belum tahu di mana lokasinya ya kerajaannya. Cuman yang diberitakan itu tuh di Google sudah ada sekarang lah. Itu yang salah satu putrinya itu yang diceritakan adalah Sekar Laras, Nyai Putri Sekar Laras Pandanlayung gitu ya. Yang ceritanya kerajaannya itu dihancur leburkan, digempur oleh pasukan musuh. Pasukan musuh kita nggak sebutkan lah komunitas mana ya, karena ya kadang-kadang kita ini jadi kaum mayoritas sekarang nih di Indonesia ini suka ada sensi kalau cerita yang mayoritas gitu ya. Pokoknya digempur aja habis-habisan. Nah, karena Nyai Putri ini tidak mau taluk, tidak mau menyerah. Dia tidak mau menyerah, kalah mah kalah. Tidak mau menyerah, dia mundur. Dari situ ceritanya mundur ke Cimerang, ke gurunya yang disebut Pandita Girang Madenda. Ke arah mana Pak itu? Ke arah sana selatan. Ya. Ke arah selatan. Ya, ke arah selatan. Terus lagi ke sana ya? Sana lah, barat ya. Barat, timur agak, barat ya. Barat. Jadi dia ke Cimerang namanya tuh. Itu Pandita Girang Madenda. Ya, menurut ceritanya ngahyang. Kalau menurut umum mah ya dilem atau apalah. Jadi saking tidak mau menyerah, dia mundur gitu kan. Kalah mah kalah. Nah, terus ada juga cerita di daerah Cimerang itu sampai hari ini bahwa perhiasan yang dipakai putri itu ada berjatuhan katanya ya. Sehingga daerah Cimerangnya daerah Batu Aji sampai hari ini. Ya nggak tahu itu namanya legenda ya. Cuman ini yang jelas ada kerajaan Geger Bitung, ada kerajaan, mungkin kerajaan lebih lamanya nggak tahu, tapi seputar Pajajaran itu daerah sini sebelah mana ya perlu penelitian. Kalau perkiraan sudah ada ya, tapi ya namanya perkiraan lah, belum tentu. Cuman yang ini di sini ini bekas apa dulu, altar atau singgasana ini tempat ya, sehingga posisinya di atas. Terus ini juga kenapa seringnya dari batu, kita nggak tahu nih. Itu berundak terus hektaran ke sana gitu ya. Nah, ini patut, dan sebelah sana Gunung Padang, sebelah sana situs Gunung Gombong, sebelah sana lagi ada Pangapungan, situs-situs besar yang zaman megalitikum gitu ya. Dan tempat-tempat istilahnya sarana peribadatan agama Sunda dulu. Nah, ini masih utuh undakannya gitu ya. Nah, ini Geger Bitung itu syarat dengan peninggalan sejarah, padan prasejarah. Nah, juga ketika kalau kesini zaman penyerbuan itu ceritanya nantilah ada lagi cerita bagaimana penyerbuan itu yang Eslan sampai ke Cirebon Banten ya, Banten Sultan apalah. Nah gitu ceritanya ini di sini tuh. Jadi ini yang kita mau adalah ini daerah situs apa sebenarnya ya gitu kan. Apakah di sini adalah kerajaan yang dulunya memerintahkan membuat gunung Padang, kan begitu? Karena batu-batunya di tengah raya hampir mirip, dia ada lah nanti kalau kita ke gunungnya seperti batu-batu di Gunung Padang itu. Nah, apakah di sini kan kalau di Gunung Padang untuk sebuah kerajaan impossible ya, kalau begitu curam lah, sulit. Kalau di sini kan enak tuh, hantar ya, kalau untuk kerajaan itu, dan relatif tidak jauh ke Kabuyutan. Kalau Kabuyutan kan tempat spiritual. Kalau kerajaan itu kan yang namanya ada tamu-tamu negara apa segala macam, mungkin harus enak jalannya. Nah ini sih enak nih. Nah begitu ceritanya itu. Nah itulah dulu. Dan apa yang mau ditanyakan nanti kita sambung. Ini situs Batu Liwon, tidak jauh dari situs Batu Karaton ya. Ini mirip batunya seperti yang di Gunung Padang ya. Nampaknya ini dikeramatkan karena ada makam di dekat batu ini ya, di pagar bambu. Nah ini Batu Liwon seperti mayat ya, panjang nih sekitar 180 cm, 180 cm. Masih di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Nah ini ya, Batu Liwon nih, di dekat sawah nih. Seperti ikan ya, seperti ikan atau seperti, nah ini seperti mayat ya, dikeramatkan oleh